Hai sahabat pelamar PPPK Kemenag 2024 semua. Berikut kita ulas contoh soal seleksi kompetensi PPPK Kemenag untuk posisi tenaga administrasi pada tahun 2024. Soal ini disusun untuk memberikan gambaran jenis soal yang mungkin muncul dalam seleksi. Soal-soal ini mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, serta tes wawasan kebangsaan. A. Soal kompetensi teknis, administrasi perkantoran. Manakah di antara berikut yang bukan termasuk arsip dinamis? A. Surat masuk. B. Surat keluar. C. Berkas proyek yang telah selesai. D. Surat izin cuti. Jawaban. C. Berkas proyek yang telah selesai. Dalam manajemen kearsipan, istilah yang merujuk pada pengaturan arsip yang disusun berdasarkan tanggal atau urutan waktu disebut A. Klasifikasi. B. Alfabetis. C. Kronologis. D. Subjektif. Jawaban. C. Kronologis. Apa yang dimaksud dengan inventarisasi dalam lingkup administrasi perkantoran? A. Pencatatan semua dokumen yang ada di kantor. B. Pengelolaan data keluar masuk barang. C. Pembuatan laporan keuangan. D. Penyimpanan dokumen di arsip statis. Jawaban. B. Pengelolaan data keluar masuk barang. B. Soal kompetensi manajerial. Anda ditugaskan untuk menyusun laporan bulanan untuk pimpinan. Namun, di waktu yang sama, Anda juga mendapat tugas mendadak lainnya dari atasan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan tugas mendadak agar dapat menyelesaikan laporan tepat waktu. B. Meminta atasan untuk menyelesaikan tugas lain terlebih dahulu. C. Meminta rekan kerja untuk membantu menyelesaikan tugas lainnya. D. Mengatur ulang prioritas dan mengomunikasikan jadwal kepada atasan. Jawaban. D. Mengatur ulang prioritas dan mengomunikasikan jadwal kepada atasan. Dalam menyelesaikan pekerjaan tim, sikap mana yang sebaiknya dihindari oleh seorang anggota tim? A. Bekerja sama dengan baik. B. Memberi masukan yang konstruktif. C. Memaksakan ide pribadi tanpa mendengarkan pendapat tim. D. Menghargai perbedaan pendapat. Jawaban. C. Memaksakan ide pribadi tanpa mendengarkan pendapat tim. C. Soal kompetensi sosial kultural. Ketika bekerja di lingkungan dengan latar belakang budaya yang beragam, Anda diharapkan untuk A. Meminta semua orang menyesuaikan diri dengan satu budaya tertentu. B. Mempelajari dan memahami budaya yang ada di lingkungan kerja. C. Menghindari interaksi dengan yang berbeda budaya. D. Menyampaikan pandangan pribadi tentang budaya lain. Jawaban. B. Mempelajari dan memahami budaya yang ada di lingkungan kerja. Apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda menghadapi rekan kerja yang berasal dari suku atau budaya berbeda dan merasa kurang nyaman berinteraksi? A. Menghindari interaksi langsung dengannya. B. Berusaha memahami kebiasaan budaya mereka. C. Mengajak rekan lain untuk membatasi interaksi dengannya. D. Mengkritik perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan Anda. Jawaban. B. Berusaha memahami kebiasaan budaya mereka. D. Soal tes wawasan kebangsaan, TWK. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diakui dan disahkan pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 5 Juli 1959. Jawaban. C. 18 Agustus 1945. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti A. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. B. Bersama-sama menuju cita-cita. C. Satu negara dengan banyak bahasa. D. Persatuan dalam perbedaan. Jawaban. A. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salah satu kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 adalah A. Mendapatkan perlindungan dari pemerintah. B. Mentaati peraturan yang berlaku. C. Mendapatkan pelayanan kesehatan. D. Menikmati pendidikan secara gratis. Jawaban. B. Mentaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya,
Apa yang dimaksud dengan administrasi publik? A. Proses pengelolaan sumber daya manusia. B. Proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik. C. Proses pengelolaan keuangan negara. D. Proses perencanaan strategi. Jawaban B. Dalam pengelolaan dokumen, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Penyimpanan dokumen, B. Pengarsipan dokumen, C. Pengumpulan dokumen, D. Penghapusan dokumen. Jawaban C. Salah satu fungsi utama dari sistem informasi manajemen adalah A. Mengurangi biaya operasional, B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, C. Menyimpan data secara fisik, D. Mengurangi jumlah pegawai. Jawaban B. Apa maksudnya dengan kepemimpinan situasional? A. Kepemimpinan yang hanya berlaku pada situasi tertentu. B. Gaya kepemimpinan yang menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan pengikut. C. Kepemimpinan yang tidak memerlukan strategi. D. Kepemimpinan yang bersifat otoriter. Jawaban B. Dalam sebuah organisasi, komunikasi efektif dapat meningkatkan A. Konflik antar anggota, B. Kebingungan tentang tugas, C. Tim kerjasama dan produktivitas, D. Ketidakpuasan kerja. Jawaban C. Mengapa penting untuk memahami keberagaman dalam masyarakat? A. Agar dapat mengabaikan perbedaan, B. Untuk menciptakan konflik sosial, C. Agar dapat berinteraksi dengan lebih baik dan menciptakan keharmonisan sosial, D. Untuk mendominasi grup lain. Jawaban C. Sikap empati dalam interaksi sosial dapat membantu untuk A. Mengabaikan perasaan orang lain, B. Membangun hubungan yang lebih baik dan saling menghormati, C. Menciptakan persaingan antar individu, D. Menghindari komunikasi dengan orang lain. Jawaban B. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda menghadapi situasi konflik di tempat kerja? A. Menghindar dari masalah tersebut. B. Membicarakan masalah tersebut secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi bersama. C. Mengadu kepada atasan tanpa mencoba menyelesaikannya sendiri. D. Mempertahankan pendapat sendiri tanpa mendengarkan orang lain. Jawaban B. Terima kasih. Semoga lulus menjadi ASN Kementerian Agama.